Assalamualaikum Ibu, boleh saya mulai sudah? Silakan bisa dimulai jika sudah siap semua moderator. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam pelaksanaan kelas Zoom pada siang hari ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Oke, baik. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Cahyati dengan akhiran NIM 011, yang mana saya akan membantu berjalannya diskusi pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada tim penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung saja saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Zahra Rabela dengan akhiran NIM 137 dari kelompok 5. Di sini kami membahas tentang memahami filsafat pendidikan. Oke, next AB. Nah, apa itu filsafat? Jadi, Poe Jawijatna telah menyatakan kata filsafat yaitu kata yang berasal dari kata Arab, juga berhubungan erat dengan kata Yunani. Bahkan memang telah berasal dari bahasa Yunani. Kata lain filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia, yang berarti merupakan kata yang majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo yang mengartikan cinta di dalam arti yang luas. Menginginkan oleh sebab itu, ia ingin berusaha untuk mencapai keinginannya. Kemudian, Sophie yang artinya adalah sebuah kebijakan atau pandai terhadap pengertian yang dalam. Oke, next. Nah, kemudian pendidikan. Nah, pendidikan itu sering diartikan sebagai usaha manusia agar dapat membina kepribadiannya agar sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan kebudayaannya. Oke, next. Kemudian secara umum apa itu filsafat pendidikan? Nah, jadi filsafat pendidikan secara keseluruhan yaitu membahas tentang hakikat, tujuan, dan sebuah proses pendidikan. Jadi di mana filsafat pendidikan ini juga berusaha untuk memahami dasar-dasar dari pemikiran yang melandasi sebuah pikiran yang terlandaskan oleh praktik pendidikan, nilai, metode, dan tujuan dari pembelajaran. Jadi melalui sebuah refleksi filosofis, filsafat pendidikan telah mengkaji berbagai teori sebuah pendidikan beserta implikasinya terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan untuk membaca, di sini saya perkenalkan nama saya Fahairunisa dengan akhiran NIM 039. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu apa saja sejarah pemikiran filsafat pendidikan. Yang pertama ada filsafat pendidikan pada zaman kuno, Sokrates dikenal sebagai metode dialektika atau metode tanya jawab yang mendorong seorang siswa untuk berpikir kritis dan lebih mandiri. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan pada abad pertengahan Augustinus 354 sampai 430. Pada abad pertengahan banyak sekali pemikiran pendidikan dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan pada zaman 1536, seorang humanis yang terkenal pada masa
pada masa Renaissance telah berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada perkembangan karakter seseorang dan moralitas. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan pada zaman pencerahan abad 18 atau Jean-Jacques Rousseau menulis sebuah email yang mengusulkan pendidikan yang berfokus pada perkembangan alami dari setiap individu yang terbebas dari penekanan sosial yang keras. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan pada abad ke-20 dan kontemporer atau Jerome Brunner 1915 sampai 2016. Brunner adalah seorang tokoh penting dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Memahami filsafat pendidikan adalah bahwa filsafat pendidikan itu merupakan landasan berpikir dalam dunia pendidikan yang membantu menentukan tujuan, metode, serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Filsafat pendidikan ini memberikan pandangan kritis dan mendalam tentang hakikat pendidikan, peran guru dan siswa, serta bagaimana pendidikan dapat membentuk individu dan masyarakatnya. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan ini membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermakna, relevan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, baik. Itulah tadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kelompok pemateri. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Fitria Makmur, saya persilahkan. Kepada Fitria Makmur, saya persilahkan untuk bertanya. Maaf moderator. Baik, terima kasih. Di sini saya bertanya tentang bagaimana peran filsafat dalam membentuk cara kita memahami konsep kebenaran dan bagaimana pandangan filsafat berbeda dalam mendefinisikan kebenaran. Itulah pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Korina Bayangkari. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya, kenapa filsafat pendidikan itu dianggap sebagai dasar utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada izin moderator. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya dengan nomor 13. Baik, di sini saya akan bertanya yaitu jelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan. Apakah jelas? Baik, itu saja pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Di sesi pertama saya membuka 4 pertanyaan ya. Untuk 1 orang lagi, saya persilakan. Nur Fadila ingin bertanya? Iya. Iya, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila dengan akhiran NIM 037. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini? Baik, terima kasih.
Oke, terima kasih kepada penanya. Saya berikan waktu kepada kelompok materi untuk menjawab pertanyaan. Izin moderator ingin menjawab. Oke, baik. Kepada Saudari Zahra Abdullah untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria Makmur, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana peran filsafat dalam membentuk cara kita untuk memahami konsep kebenaran dan bagaimana pandangan filsafat berbeda dalam mendefinisikan kebenaran. Jadi, peran filsafat dalam membentuk cara kita untuk memahami konsep kebenaran itu sangat penting. Jadi, filsafat itu membantu kita untuk berpikir secara kritis dan mendalam tentang apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Jadi, konsep kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja tanpa direfleksi. Jadi, karena kebenaran itu sendiri memiliki banyak dimensi dan pandangan yang berbeda-beda dalam filsafat. Kemudian ada pandangan filsafat yang berbeda dalam definisian. Jadi yang pertama itu rasionalisme, di mana dalam pandangan rasionalisme kebenaran dicapai melalui akal budi dalam pemikiran logis. Kemudian ada empirisme. Sebaliknya, dalam pandangan empirisme seperti yang dipelopori oleh John Locke dan David Hume, kebenaran datang dari pengalaman inderawi kita, yang artinya bahwa kita hanya dapat mengetahui kebenaran melalui pengamatan tanpa melalui panca indera kita. Jadi kebenaran ini hanya dapat dibuktikan dan diterima jika didasarkan pada bukti konkret yang dapat dirasakan dan diamati. Kemudian pragmatisme. Jadi filsuf seperti William James dan Carlos Freyre mengajukan pemandangan pragmatis tentang kebenaran. Jadi dalam pandangan ini kebenaran itu diukur berdasarkan seberapa besar dan berguna suatu ide atau konsep dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jika suatu gagasan itu menghasilkan yang bermanfaat dan dapat diterapkan dengan sukses, maka itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi dengan kata lain, kebenaran adalah suatu yang bergantung pada hasil praktis dan aplikasinya. Kemudian yang keempat itu korespondensi, di mana pandangan ini yang banyak dipengaruhi oleh Aristoteles mengatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan atau ide dengan kenyataan atau fakta yang ada di dalam dunia. Jadi, jika sebuah klaim atau pernyataan yang sesuai dengan fakta yang dapat dianggap atau diuji, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Kemudian yang terakhir itu konstruktivisme. Jadi di mana pandangan konstruktivisme ini berpendapat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dibentuk oleh manusia melalui interaksi sosial dan budaya. Jadi kebenaran tidak dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan tetap, tetapi lebih sebagai sesuatu yang dibentuk oleh konteks sosial, pengalaman, dan interpretasi kita terhadap dunia. Baik, itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok materi. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Mungkin ada yang ingin menambah. Saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Oke, saya persilahkan.
Perkenalkan, nama saya Manda dengan akhiran NIM 063. Tadi pertanyaannya itu, bagaimana peran filsafat dalam membentuk cara kita memahami konsep kebenaran, dan bagaimana pandangan filsafat berbeda dalam mendefinisikan kebenaran. Filsafat memiliki peran penting dalam membentuk cara kita memahami kebenaran karena menawarkan berbagai pandangan tentang bagaimana sesuatu dapat dianggap benar. Sepanjang sejarah, para filsuf telah mengembangkan beragam teori mengenai kebenaran yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda. Yang mana salah satu teori yang paling umum adalah teori korespondensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa matahari terbit dari timur, pernyataan ini benar karena sesuai dengan kenyataan yang dapat kita amati. Di sisi lain ada teori koherensi yang menilai kebenaran berdasarkan konsistensi dalam suatu sistem kepercayaan atau gagasan. Yang mana dalam matematika dan ilmu pengetahuan, teori ini sering digunakan karena suatu konsep dianggap benar jika selaras dengan teori-teori lain yang telah terbukti. Adapun pendekatan lainnya juga yang mana yaitu teori pragmatis yang menilai kebenaran berdasarkan manfaat dan dampaknya dalam kehidupan. Jika suatu gagasan terbukti berguna dan memberikan hasil yang positif, maka gagasan tersebut dianggap benar. Teori ini juga sering digunakan dalam ilmu sosial dan sains terapan. Sementara itu ada juga teori konsensus berpendapat bahwa kebenaran ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam suatu komunitas. Misalnya norma dan hukum dalam masyarakat dianggap benar karena telah disepakati oleh orang banyak. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman yang sudah menambahkan. Langsung saja saya kembalikan ke penanya, apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok materi dan juga tambahan dari Amanda? Baik, terima kasih. Saya sudah cukup puas atas jawaban dari Saudari Zahra dan tambahan dari Saudari Manda. Jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban tersebut adalah bahwasannya filsafat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman kita tentang kebenaran dengan menyediakan berbagai perspektif yang berbeda. Kebenaran dalam filsafat tidak bersifat tunggal atau mutlak. Pada pendekatan yang digunakan beberapa pandangan, seperti rasionalisme, empirisme, pragmatisme, korespondensi. Masing-masing menawarkan cara yang berbeda dalam mendefinisikan dan memahami kebenaran. Oleh karena itu, filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kritis, terbuka terhadap berbagai pandangan, dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengevaluasi apa yang kita anggap benar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja saya kembalikan ke kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Moderator izin menjawab pertanyaan. Ya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Fadila, yaitu bagaimana penerapan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi penerapan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, maupun peran pendidik dan peserta didik, di mana ada beberapa penerapannya, yaitu pertama filsafat idealisme, di mana filsafat ini menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan kebenaran universal dalam pendidikan. Yang kedua ada filsafat realisme, di mana filsafat ini fokus pada pendidikan berbasis fakta dan ilmu pengetahuan yang dapat diamati. Ketiga ada filsafat pragmatisme, di mana pendidikan ini harus bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan yang nyata. Yang keempat ada filsafat eksistensialisme, di mana filsafat ini menghargai kebebasan individu dalam belajar dan mengembangkan potensi diri. Yang kelima ada filsafat konstruktivisme, di mana filsafat ini kita sebagai siswa dianggap sebagai pembangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Yang terakhir ada filsafat pendidikan kritis, yaitu
mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan memahami realitas sosial, ekonomi, serta politik di sekitar mereka. Itulah tadi jawaban yang saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pemateri. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambah jawaban, saya persilahkan. Oke, baik, tidak ada ya. Langsung saja saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih moderator, saya sudah puas. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu penerapan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini berperan penting dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih relevan, bermakna, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Berbagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, konstruktivisme, dan pendidikan kritis memberikan dasar bagi metode pembelajaran, kurikulum, serta nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, filsafat pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan berorientasi pada kembangan peserta didik serta kebutuhan masyarakat. Baik, itulah kesimpulan yang saya ambil. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Korina Bayangkari, di mana pertanyaannya itu kenapa filsafat pendidikan itu dianggap sebagai dasar utama dalam perubahan kebijakan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan ini dianggap sebagai dasar utama dalam kebijakan pendidikan itu karena dapat membantu menentukan arah, tujuan, dan nilai yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Jadi, dengan filosofi, kebijakan pendidikan tidak asal dibuat, tapi benar-benar didasarkan pada pemikiran yang matang tentang apa yang terbaik untuk siswa, guru, dan masyarakat. Kemudian selain itu, filsafat ini juga membantu dalam menghadapi perubahan zaman seperti teknologi dan budaya, biar pendidikan ini tetap relevan dan bermanfaat. Kemudian ada juga beberapa alasan utama itu mengapa pendidikan menjadi fundamental dalam kebijakan pendidikan. Jadi yang pertama itu menentukan tujuan pendidikan, di mana filsafat pendidikan ini dapat membantu merumuskan tujuan utama dari sistem pendidikan, seperti apakah pendidikan ini harus lebih menekankan pada pengembangan karakter, tetap keterampilan praktis, dan pemikiran yang kritis. Kemudian itu yang kedua menjadi landasan nilai dan etika, di mana kebijakan pendidikan ini harus didasarkan pada nilai-nilai tertentu seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Jadi filsafat pendidikan ini memberikan kerangka etis dalam pengambilan keputusan pendidikan. Yang ketiga itu mengarahkan metode dan kurikulum. Jadi pemikiran yang filosofis mempengaruhi pendekatan pedagogis yang digunakan dalam pendidikan. Nah, misalnya itu apakah pendidikan ini harus berpusat pada guru atau pada siswa. Kemudian yang keempat itu membantu adaptasi terhadap perubahan sosial, di mana filsafat pendidikan ini memungkinkan kebijakan pendidikan itu tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan teknologi, sosial, dan budaya. Kemudian yang terakhir itu dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan memahami prinsip-prinsip filsafat pendidikan, para pembuat kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan berorientasi jangka panjang dalam mengelola sistem pendidikan. Baik, itu saja jawaban yang saya dapat berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke,
terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok komateri. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambah jawaban, saya persilahkan. Saya moderator. Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menambahkan jawaban yang telah dibacakan Afifah. Tadi itu pertanyaannya Korin itu intinya mengapa filsafat pendidikan itu dianggap sebagai dasar utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Jadi, jawaban dari saya itu filsafat pendidikan dianggap sangat penting karena sebagai dasar utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan karena memberikan landasan konseptual yang dapat menentukan arah, tujuan, dan metode pendidikan. Melalui filsafat, para pembuat kebijakan dapat merumuskan tujuan pendidikan yang jelas, apakah hanya sebatas menyiapkan tenaga kerja atau juga membentuk karakter dan moral peserta didik. Selain itu juga, filsafat pendidikan menyediakan kerangka berpikir kritis yang memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai teori dan praktik pendidikan sebelum diterapkan ke dalam kebijakan. Selain itu, filsafat pendidikan juga berperan dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Dengan berbagai metode pendekatan seperti yang telah dijelaskan di PPT tadi tentang konstruktivisme yang menekankan pembelajaran aktif atau pendekatan tradisional yang lebih disiplin, semuanya berakar dari pemikiran filosofis tertentu. Lebih dari itu, filsafat pendidikan menjembatani teori dan praktik, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya ideal secara konsep, tetapi juga tanpa diimplementasikan dengan efektif. Tanpa filsafat pendidikan, kebijakan pendidikan beresiko kehilangan arah dan hanya bersifat pragmatis tanpa pertimbangan jangka panjang bagi perkembangan individu dan masyarakat. Sekian jawaban yang dapat saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Albert yang sudah menambah jawaban. Oke, baik. Langsung saja saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok pemateri dan juga tambahan dari Albert? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah puas. Dan yang dapat saya tangkap dari jawaban yang diberikan oleh Abe dengan Bella adalah jadi filsafat pendidikan dianggap sebagai dasar utama dalam kebijakan pendidikan itu ternyata karena dapat membantu menentukan arah, tujuan, dan nilai-nilai yang kita ingin capai dalam pendidikan. Dengan filosofi juga dapat dengan filosofi juga dapat kebijakan pendidikan tidak asal dibuat, tapi betul-betul didasarkan pada pemikiran yang matang tentang apa yang terbaik untuk siswa, guru, dan masyarakat. Dan ternyata filsafat itu juga mampu menghadapi perubahan zaman seperti sekarang, kayak teknologi dan budaya, supaya pendidikan tetap bermanfaat. Terima kasih, itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada penanya. Langsung saja saya kembalikan ke kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Moderator izin. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ila, yaitu jelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan. Jadi, filsafat dan pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Filsafat berperan sebagai dasar atau landasan dalam pendidikan, memberikan arah, tujuan, serta metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan pendidikan di sisi lain itu merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis dalam kehidupan nyata, di mana hubungan filsafat dan pendidikan itu yang pertama, filsafat sebagai landasan pendidikan. Filsafat membantu menentukan tujuan pendidikan, baik dalam aspek moral, intelektual, maupun sosial. Berbagai aliran filsafat atau idealisme, realisme, pragmatisme,
eksistensialisme memberikan pengaruh terhadap metode dan isi pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat membantu merumuskan kurikulum. Pandangan filosofis suatu masyarakat atau negara akan mempengaruhi kurikulum pendidikan. Misalnya, pragmatisme menekankan kurikulum berbasis pengalaman dan keterampilan hidup. Yang ketiga yaitu filsafat membantu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan di sekolah juga didasarkan pada pemikiran filosofis. Contohnya metode learning by doing dari John Dewey berasal dari filsafat pragmatisme. Yang terakhir yaitu pendidikan sebagai sarana implementasi filsafat. Pendidikan adalah media untuk menyebarkan nilai-nilai filosofis kepada individu dan masyarakat. Misalnya, filsafat humanisme mendorong pendidikan yang lebih berpusat pada siswa. Setelah tadi jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambah jawaban, saya persilahkan. Izin moderator. Oke, baik. Kepada Naila Huria Balkis, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Nama saya Naila Huria Balkis dengan akhiran NIM 086. Jadi pertanyaannya saudari Ila itu jelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan. Menurut saya intinya filsafat dan pendidikan itu saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena filsafat jadi dasar buat tentukan tujuan pendidikan, metode pengajaran dan isi kurikulumnya. Kalau tidak ada filsafat, pendidikan juga bisa kehilangan arah dan cuma jadi rutinitas tanpa makna yang jelas. Sebaliknya kalau filsafat cuma teori tanpa pendidikan, pemikiran itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jadi kayak contohnya itu kayak misalnya itu cara mendidik siswa supaya tidak cuma pintar tapi juga punya karakter yang baik. Mungkin cuma itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Naila Huria Balkis yang telah menambah jawaban. Langsung saja saya kembalikan ke penanya apakah sudah puas dari jawaban yang telah diberikan oleh kelompok pemateri dan juga tambahan dari Naila Huria Balkis. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan tambahan dari saudari Naila. Di sini saya memberikan kesimpulannya yaitu filsafat dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Filsafat memberikan dasar bagi pendidikan, menentukan tujuan, metode, dan isi pembelajaran. Sebaliknya, pendidikan menjadi sarana penerapan filsafat dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat sangat penting bagi pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi sesi tanya jawab sesi 1. Saya buka untuk sesi 2. Saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, saya persilakan kepada saudari Safira Nur Awalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana sejarah pemikiran filsafat pendidikan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital? Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik, tidak ada ya. Langsung saja saya serahkan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih moderator.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safira, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana sejarah pemikiran filsafat pendidikan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Jadi pemikiran filsafat pendidikan itu memberikan wawasan yang penting mengenai tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Karena filsafat pendidikan ini berfokus pada refleksi tentang tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Jadi dengan melihat perkembangan pemikiran filsafat pendidikan itu kita bisa mengidentifikasi bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi perubahan besar yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi digital. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai pembebasan dan pembentukan karakter. Jadi Plato dan Aristoteles itu menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan jiwa dan pembentukan karakter. Jadi di era digital tantangan utama itu adalah bagaimana menyaring informasi yang sangat melimpah dan mengedukasi siswa itu untuk dapat berpikir kritis dalam dunia yang penuh dengan konten digital yang bisa menggamburkan kebenaran. Jadi peluang pendidikan ini dapat memanfaatkan teknologi untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam dan mengembangkan karakter yang lebih holistik dengan mendekatkan siswa itu kepada berbagai sumber pengetahuan global. Kemudian itu pendidikan sebagai proses sosialisasi dan demokratisasi. Jadi Dewey menekankan bahwa pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan sosial dan mempersiapkan individu itu untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Jadi di era digital tantangan yang dihadapi adalah bagaimana teknologi ini dapat memperkuat atau justru memperburuk kesenjangan sosial dalam akses informasi dan kesempatan pendidikan. Jadi namun peluangnya ada pada pengembangan platform pembelajaran seperti daring yang memungkinkan akses pendidikan bagi lebih banyak orang, termasuk yang berada di daerah terpencil. Kemudian pendidikan dan teknologi. Pemikiran Heidegger telah tentang teknologi sebagai bentuk eksistensi manusia dan MC Luhan dengan konsep medium adalah pesan menunjukkan bahwa teknologi ini mempengaruhi cara manusia itu berinteraksi dengan dunia. Jadi di era digital, tantangan yang dihadapi ini adalah bagaimana teknologi mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan pengetahuan dan bagaimana pendidikan ini harus menanggapi perubahan ini. Jadi peluangnya itu adalah untuk mengintegrasikan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar seperti dengan menggunakan alat pembelajaran berbasis AI atau virtual reality yang memberikan pengalaman yang interaktif. Kemudian ada pendidikan sebagai proses kritis dan transformasi. Jadi Freire menekankan pendidikan ini sebagai proses kritis yang memungkinkan setiap individu untuk mempertanyakan dan mengubah realitas sosialnya. Jadi dalam konteks era digital ini tantangannya adalah bagaimana menghindari pendidikan yang hanya menjadi proses konsumsi informasi tanpa refleksi kritis. Jadi peluang yang ada adalah untuk penggunaan teknologi dan untuk mendorong pembelajaran yang lebih kritis, kolaboratif, dan berbasis pada penyelesaian masalah di mana siswa itu dapat mengeksplorasi isu-isu sosial melalui platform digital yang mendukung pembelajaran aktif. Baik, itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok pemateri. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambah jawaban, saya persilahkan. Izin moderator. Menambah jawaban. Izin moderator. Oke, baik, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fadila dengan akhiran NIM 014. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan. Pertanyaan itu bagaimana sejarah pemikiran filsafat pendidikan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Di mana sejarah pemikiran filsafat pendidikan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang pendidikan di era digital dengan menawarkan perspektif kritis terhadap tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Sejak zaman klasik, filsafat pendidikan telah membahas bagaimana manusia belajar dan berkembang yang relevan dalam menghadapi perubahan teknologi saat ini. Plato dan Aristoteles misalnya menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kebijaksanaan yang menjadi semakin krusial ketika informasi digital begitu mudah diakses, tetapi seringkali kurang disaring secara kritis. Pada era modern, pemikiran John Dewey tentang pendidikan sebagai pengalaman yang berkelanjutan menyoroti perlunya pembelajaran yang adaptif dan berbasis praktik. Baik, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Fadila yang telah menambah jawaban. Langsung saja saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dari jawaban yang telah diberikan oleh kelompok pemateri dan juga tambahan dari teman kita, yaitu Fadila? Baik, saya sudah puas dari jawaban pemateri dan juga tambahan dari saudari Fadila. Baik, yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi bahwa sejarah pemikiran filsafat pendidikan memberikan wawasan yang penting dan mendalam mengenai tantangan dan peluang pendidikan di era digital. Karena filsafat pendidikan itu berfokus pada refleksi tentang tujuan, metode, dan nilai-nilai dalam proses pendidikan. Dan di bagian pendidikan dan teknologi, jadi di era digital, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan pengetahuan dan bagaimana juga pendidikan harus menanggapi perubahan ini. Mungkin peluangnya itu adalah yang dapat saya tangkap tadi, mengintegrasi teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar, seperti dengan menggunakan alat pembelajaran berbasis AI yang memberikan pengalaman interaktif. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok pemateri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa filsafat pendidikan itu adalah landasan berpikir yang penting dalam dunia pendidikan, yang mana dia itu dapat menentukan tujuan, metode, serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi filsafat ini tuh memberikan pandangan kritis dan mendalam tentang hakikat pendidikan, seperti peran guru dan siswa, serta bagaimana pendidikan ini dapat membentuk individu atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi filsafat pendidikan ini tuh sangat berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermakna, relevan, dan juga bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator tadi sudah memandu jalannya diskusi dan presentasi ya. Tadi juga sudah membuka kelas. Hari ini kita di pertemuan ke-6 adik-adik semua, jadi masih ada satu kali lagi kita ketemu di pertemuan pekan depan, pertemuan ke-7 ya. Nah, saya mau kasih mungkin info untuk adik-adik yang masih mungkin bisa memperbaiki nilainya gitu ya, untuk keaktifan. Di sini sejauh ini sepertinya sudah punya nilai semua ya, tapi memang ada beberapa yang masih standar, jadi nanti bisa diperbaiki di pekan depan, entah mau bertanya gitu ya, atau mau menambahkan. Tapi mungkin di sini ada satu orang yang entah saya keliru menyimak, karena setiap pertemuan itu walaupun tadi saya off cam, saya tetap menyimak juga ya, dan langsung mencatat. Mungkin saya keliru atau mungkin keskip juga gitu, jadi mohon bisa nanti konfirmasi yang bersangkutan apakah sudah pernah aktif atau belum gitu ya, karena di sini sama sekali belum ada nilainya ya. Amalia Amanda, ada orangnya? Ada enggak? Jadi dia yang belum ada sama sekali nama ininya nilainya gitu ya. Jadi mohon bisa nanti diperhatikan. Tapi pun kalau misalnya saya salah, boleh nanti dikonfirmasi di WA group. Silakan mungkin bisa dibuka catatan notulensinya, kelompok berapa, pertemuan berapa kamu aktif gitu ya. Biar nanti saya bisa konfirmasi lagi dan perbaiki ya dari data saya begitu. Oke, itu untuk nilai yang belum ada sama sekali, yang mungkin masih bisa diperbaiki ya, karena di sini baru satu kali misalnya aktif, misalnya Isma, Korina gitu ya, Nur Afia, Syafira, Febriani, Vini, Ostia, Nur Hidayah, ya itu saja gitu ya yang baru satu kali aktif gitu ya. Jadi bisa nanti satu kali lagi di pekan depan kalau mau ditambah nilainya silakan gitu ya. Oke, untuk presensi saya tidak akan buka lagi di Siakat karena butuh effort ya. Saya juga lagi kurang sehat adik-adik, jadi mungkin nanti akan saya buka di aplikasi. Jadi sebenarnya setiap hari itu, setiap hari sih, setiap saya ada Google Meet maupun Zoom Meet itu, saya ada sebenarnya aplikasi tersendiri untuk melihat siapa saja yang sudah jadi attendance atau yang hadir gitu ya. Nanti saya bakal lihat lagi setelah kelas ini selesai gitu ya. Oke, ya, saya akan tambahkan untuk materi hari ini terkait filsafat pendidikan ya. Sepertinya tadi memang materinya bagus, kemudian yang bertanya juga relevan, yang menjawab juga bagus gitu ya. Jadi mohon bisa dipertahankan seperti itu kalian ya, untuk bisa aktif gitu ya. Nah, tadi PPT-nya sudah di share screen juga ya. Nah, memang hari ini kita membahas tentang filsafat dan pendidikan jadi satu ya. Kalau kemarin kalau nggak salah di pekan kemarin itu kita bahas kependidikan ya gitu ya. Kata pendidikan, konsep pendidikan itu apa. Nah, kalau sekarang kita mencoba untuk meramu gitu ya, atau menyusun apakah konsep filsafat dan pendidikan kalau jadi satu itu bentuknya seperti apa, maknanya seperti apa gitu ya. Nah, adik-adik
memang harus perlu kita menguatkan lagi gitu ketika kita itu misalnya menjelaskan tentang filsafat pendidikan, karena memang dia itu dasarnya adalah suatu gabungan kata gitu ya, filsafat dan pendidikan, maka memang kita memang harus bisa kuat basicnya di filsafat itu apa dan pendidikan itu apa, biar kita tidak perlu misalnya bingung mencari lagi makna filsafat dan pendidikan itu sendiri gitu ya. Tapi kalaupun memang mau diulas kembali sedikit tidak apa-apa, seperti yang di PPT ini gitu ya, filsafat itu apa dan pendidikan itu apa. Tapi ekspektasi saya adik-adik sudah tahu gitu, bahwa sudah paham bahwa filsafat itu apa dan pendidikan itu apa gitu ya. Nah, ya kita masuk ke filsafat pendidikan ya. Jadi setelah kita tahu filsafat itu apa dan pendidikan itu apa, maka kita mencoba untuk mengkonstruksikan atau menyusun atau membuat definisi dari dua gabungan kata ini gitu ya, yaitu filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikan ini sebenarnya tadi merupakan sebuah konsep ya, ide dari pendidikan itu seperti apa dan penyelenggaraannya itu seperti apa. Hampir mirip dengan materi di pekan kemarin, bahwa ada dimensi pendidikan yang berupa teori dengan praktisnya kalau nggak salah ya. Jadi gagasan yang ada di pikiran, yang ada di otak penggagasnya gitu ya, dan juga penyelenggaraan atau apa yang mau dilakukan. Hampir mirip-mirip sebenarnya gitu ya. Jadi maknanya bahwa filsafat pendidikan ini adalah sebuah ide gitu ya, atau sebuah pemikiran bagaimana pendidikan itu mau diselenggarakan gitu ya. Bagaimana pendidikan itu awalnya, misalnya alasannya kenapa perlu ada pendidikan gitu ya. Kenapa perlu ada pendidikan? Kenapa muncul pendidikan? Pendidikan itu dari mana sebenarnya gitu ya. Jadi itu mulai dari situ gitu. Alasan kenapa pendidikan itu sampai sekarang misalnya harus tetap ada gitu. Kenapa gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat pendidikan itu pertama gitu ya. Jadi kita harus bertanya kenapa misalnya pendidikan sampai sekarang itu masih relevan. Mungkin apakah masih relevan atau enggak gitu ya. Karena bisa jadi ketika kita bertanya seperti itu, kita punya mungkin kemungkinan jawaban-jawaban yang bisa jadi itu menolak argumen sebelumnya, bahwa mungkin pendidikan bisa jadi tidak relevan sekarang gitu. Ataupun dengan bertanya itu ya kita memperkuat lagi bahwa ternyata walaupun zamannya sekarang udah berubah pesat sekali gitu ya, peradaban itu semakin maju gitu, ternyata masyarakat itu butuh pendidikan juga gitu ya. Nah, pertanyaan itu perlu dicari jawabannya gitu ya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan misalnya di Indonesia, pendidikan nasional, tentunya yang berpikir seperti itu atau yang membuat gagasan-gagasan itu boleh jadi adalah orang-orang yang membuat sebuah kurikulum misalnya gitu ya. Nah, misalnya kayak orang-orang yang ada di dalam Kementerian Pendidikan gitu ya. Jadi bukan hanya satu orang penggagas, pasti ada banyak di situ ya. Nah, kalau misalnya saya buka lagi, sebenarnya konsepnya ini hampir mirip-mirip dengan ketika saya memperlihatkan ini juga ya, kurikulum pembelajaran mendalam. Kalau misalnya masih ingat, di pekan kemarin saya memperkenalkan ke kalian dokumen ini. Nah, ketika kalian lihat di bagian penyusunnya, itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata tim penyusunnya itu bukan hanya satu orang. Walaupun pasti ada ketuanya di situ, walaupun ada penanggung jawabnya di situ, dan walaupun juga ada menterinya di situ, yaitu Pak Profesor Dr. Abdul Muti, MID, sebagai selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekarang gitu ya. Jadi ternyata ketika kita lihat dokumen ini sebagai sebuah kayak keterbaruan dari pendekatan pembelajaran yang dipakai nantinya di sekolah, itu ternyata bukan hanya satu orang, tetapi ada banyak pelaku di sini atau banyak yang menggagas atau yang memberikan ide gitu ya. Misalnya bisa dilihat di sini anggotanya siapa aja, bisa dilihat misalnya dia dari mana instansinya gitu ya.
Sehingga kita bisa lihat bahwa untuk misalnya pendidikan Indonesia sekarang gitu, walaupun pakai kurikulumnya masih sama, yaitu kurikulum Merdeka, sama seperti di Menteri sebelumnya Pak Nadiem gitu ya. Nah, ternyata ada kebaruan dari kurikulum Merdeka ini gitu ya. Ada pendekatan baru yang dipakai gitu ya. Nah, pendekatan ini muncul tidak begitu saja tiba-tiba, oh mungkin kayak secara formal misalnya menteri ganti berarti harus ganti juga, rombak gitu satu merombak semua hal gitu dari kurikulum itu. Ternyata ini tidak terjadi di menteri di sini gitu, menteri sekarang gitu, bahwa beliau mungkin kalian bisa lihat lah di YouTube banyak sekali sambutan beliau ketika jadi menteri, ketika beliau itu diundang jadi narasumber di kuliah tamu gitu ya. Silakan bisa dicari alasan misalnya kenapa beliau itu walaupun dilantik jadi menteri tapi tetap menggunakan kurikulum yang sudah ada. Ini bisa kita dengan menggunakan filsafat juga bisa bertanya-tanya gitu, kenapa tren yang awalnya biasanya gitu ya, ganti menteri itu ganti kurikulum, ini kok menterinya ganti tapi kurikulumnya tetap, tapi pasti ada yang diubah atau yang diperbaiki gitu ya. Nah, ini terjadi di sini gitu ya. Jadi filsafat pendidikan itu memang mencoba untuk memikirkan semua hal berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Filsafat itu sebagai alatnya atau toolsnya atau metodenya. Kita bertanya, kita berpikir kembali, kita mengevaluasi kembali. Sementara pendidikan ini dalam hal ini itu sebagai objek yang kita mau pikirkan gitu, atau yang kita mau berikan ide gitu ya, atau yang kita mau apakan gitu ya, jadi sebuah objek gitu ya. Nah, jadi seperti itu filsafat pendidikan kalau menurut saya. Kalau menurut adik-adik mungkin bisa beda-beda seperti tadi yang kalian sudah jawab gitu ya di diskusi tadi. Nah, jadi filsafat pendidikan itu bisa misalnya memahami tadi ya dasar-dasar. Artinya pendidikan itu tadi untuk apa gitu ya, tujuannya itu apa, kenapa dia harus diselenggarakan gitu ya. Kemudian apa yang mau, misalnya pendidikan ini, misalnya di negara lain kayak Malaysia gitu ya, yang dekat dengan kita, atau Singapura. Mereka kan juga melaksanakan pendidikan ya. Tetapi pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Malaysia pasti berbeda, walaupun mereka sama-sama kita negara ini sama-sama melaksanakan pendidikan. Artinya pasti akan ada ciri khas dari pendidikan itu yang berbeda gitu ya, satu sama lain gitu ya. Nilai-nilainya, misalnya kita memakai nilai apa dalam pendidikan gitu. Nilai di sini berarti misalnya kayak sesuatu yang dianggap baik, nilai itu entah itu moral, entah itu norma, entah itu misalnya tata tertib gitu ya, atau sikap yang harus dimiliki oleh siswa itu gitu ya, karakternya itu nilai gitu ya. Kemudian metode di sini apa yang kita mau pakai dalam metode pendidikan di Indonesia gitu ya. Apakah misalnya metode yang dipakai itu ceramah, atau misalnya metode itu dipakainya misalnya diskusi, atau misalnya metode yang dipakai itu misalnya apa gitu ya. Jadi metodenya itu harus ditentukan juga dalam misalnya kurikulum itu gitu ya, dalam bentuk dokumen secara secara tertulisnya gitu ya. Nah, kemudian tujuan di sini tadi ada tujuan pendidikan nasional, artinya itu adalah tujuan utamanya, tapi ada juga tujuan dari pembelajaran, artinya ketika kita misalnya koneksikan di jenjang pendidikan Indonesia sekarang, itu kan ada SD, SMP, SMA gitu ya, dan perguruan tinggi ya. Nah, pasti tujuan dari SD dan tujuan dari SMP itu berbeda gitu ya. Misalnya kalau SD tujuannya apa? Siswa itu ketika dia lulus itu dia harus memiliki apa saja. Di SMP dia memiliki apa saja, SMA apa aja gitu ya. Nah, kemudian tujuan itu bisa lagi dirinci dari nasional ke jenjang pendidikan dan ke mata pelajaran, atau jangan dulu ke
jangan dulu ke ini deh jenjang pendidikan, tapi ke sekelas-kelas gitu ya. Misalnya dia sama-sama kelas, dia sama-sama SD misalnya gitu ya. Tapi dia itu ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 siswanya. Nah, itu pasti punya tujuan pendidikan yang beda. Misalnya anak kelas 1 untuk dia naik kelas 2 itu harus syaratnya apa? Kelas 2 ke kelas 3 harus syaratnya apa? Dan lain sebagainya. Nah, tujuan itu lagi bisa diturunkan lagi menjadi tujuan per mata pelajaran. Jadi di kelas 1 mata pelajarannya apa? Misalnya di kelas 1 mata pelajarannya ada matematika, biologi, bukan biologi ya, matematika, IPA misalnya, PKN, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Jadi setiap mata pelajaran punya tujuannya masing-masing juga gitu ya. Jadi di sini di filsafat pendidikan kita mikirin semua hal gitu ya, dari gagasan idenya tadi gitu ya, sampai ke penyelenggaraan yang akan dilaksanakan oleh guru gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Apa saja sejarah pemikiran filsafat? Jadi ini tadi sudah dijelaskan juga ya oleh pemakalah, penyaji, bahwa memang filsafat pendidikan itu kalau kita tarik apa namanya timeline-nya gitu ya, itu memang filsafat itu muncul itu sangat kuno sekali gitu ya, karena satuan waktunya itu bukan Masehi tapi sebelum Masehi. SM itu sebelum Masehi gitu ya. Jadi biasanya memang ketika kita mau membahas sejarah itu kalau misalnya ilmu pengetahuan lain, misalnya kayak yang terbaru misalnya kayak kedokteran atau apa, mungkin dia lebih lebih maju dibandingkan filsafat gitu. Jadinya kalau dibandingkan filsafat itu memang benar-benar induknya dari semua ilmu pengetahuan, karena memang satuan waktunya itu bukan Masehi tapi sebelum Masehi. Sebelum ada satuan Masehi itu sudah muncul filsafat gitu ya. Itu artinya gitu ya. Nah, sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang, sampai detik ini filsafat itu masih tetap berkembang juga gitu ya. Nah, filsafat pendidikan itu memang kalau dari zaman dulu itu memang banyak beberapa tokoh ya yang familiar. Kalau misalnya kalian baca buku filsafat dan juga novel yang kemarin sempat saya kasih lihat ke kalian waktu di pertemuan 1, itu kelihatan sekali di novel itu siapa aja tokoh-tokohnya yang dibahas di situ gitu ya. Misalnya Socrates, kemudian Aristoteles, Plato gitu ya. Kemudian dan lain-lain sebagainya gitu ya. Saya nggak hafal juga orang-orangnya. Nah, itu ya. Jadi setiap masa, setiap waktu itu ada kayak tokohnya sendiri gitu ya. Ada pemikiran yang khas di masa itu atau di waktu itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ke filsafat pendidikannya, itu ternyata Socrates juga itu punya pemikirannya sendiri, walaupun memang beliau juga sebagai tokoh filsafat murni gitu ya. Tapi secara pendidikan ternyata beliau juga ada gitu ya, menyumbangkan pemikiran terkait filsafat pendidikan. Di sini bisa dilihat bahwa ternyata pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh pada masa itu atau pada masyarakat itu menurut pemikiran Socrates adalah dengan metode diskusi atau metode tanya jawab gitu. Karena memang dulu bayangin aja gitu ya, kita lepas dari teknologi, kita lepas dari peradaban maju gitu ya. Dulu mungkin ya baju aja nggak setrendy itu ya. Kalau mungkin kalian suka nonton film Romawi kuno gitu ya, itu pasti kelihatan khas sekali baju-baju mereka yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Jadi ketika kita balik lagi pada saat zaman itu ya pendidikannya memang benar-benar terbatas sekali dengan sesimpel misalnya ada yang gimana ya, masyarakat itu pada saat itu masyarakat itu meyakini atau kayak melihat bahwa ada satu orang figur yang pemikiran dia itu berpikir gitu ya, dia kritis gitu ya, misalnya kayak Socrates. Nah, beliaulah yang tidak secara hukum gitu ya, tidak secara legal gitu dijadikan sebagai guru gitu ya, atau orang yang lebih tahu
gitu ya. Dan ada masyarakat-masyarakat yang pengen belajar dengan orang tersebut gitu. Dan muncullah proses pembelajaran di situ gitu ya. Jadi sangat berbeda jauh dengan yang sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan benar-benar diselenggarakan dengan instansi gitu ya. Ada peraturan, ada tata tertib, kemudian ada kayak misalnya kalau kita dikatakan ahli itu seperti apa, misalnya apakah melalui ujian, apakah melalui seleksi atau tes gitu ya. Nah kalau dulu itu sesederhana dengan masyarakat-masyarakat itu memang pengen tahu gitu, pengen tahu sesuatu gitu, pengen tahu misalnya kayak kehidupan itu seperti apa gitu ya, dengan cara berdialog gitu, berdialog dengan orang yang tadi diyakini atau dipercaya sebagai orang yang tahu gitu ya, atau orang yang bisa berpikir gitu. Karena dulu berpikir saja itu privilege ya, atau kayak orang yang menyadari bahwa hidupnya itu bukan cuman memenuhi kehidupan atau kebutuhan biologi saja, itu sudah sesuatu yang istimewa waktu itu gitu ya. Jadi masih sangat jarang orang-orang yang itu menggunakan otaknya untuk berpikir gitu ya. Jadi misalnya kayak Socrates tadi gitu ya. Jadi pembelajarannya memang waktu dulu memang tidak seformal kita dan tidak apa ya namanya ya, kayak misalnya belajar waktu zaman itu ya tidak membuat masyarakat itu misalnya jadi dokter kah, atau jadi dosen kah, atau bisa jadi guru kah, atau jadi pekerja lain. Mereka memang sebatas ingin belajar, ingin benar-benar mengetahui gitu sesuatu. Curiosity-nya memang murni untuk mengenal dunia gitu ya, mengenal mereka hidupnya seperti apa, hakikat hidup mereka itu, kenapa mereka hidup itu gitu ya, alasannya apa dan lain sebagainya ya. Jadi memang sederhana waktu itu. Dan memang kalau kita lihat di sini, kalau di timeline kedua ini, filsafat pendidikan itu memang berhubungan dengan ajaran agama atau doktrin gitu ya, atau apa ya, nilai-nilai yang bersumber dari kitab suci gitu ya, bersumber dari suatu apa ya, dogma gitu, suatu naskah berbentuk mungkin kitab gitu, atau kayak lembaran-lembaran gitu ya. Dan itu yang dihubungkan gitu ya, misalnya kehidupan waktu itu mereka belajar itu mereka hubungkan dengan nilai-nilai agama gitu, atau kepercayaan masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah kemudian di sejarah yang sangat apa ya, berkesan juga timeline ketiga, yaitu ada yang namanya masa Renaissance. Jadi masa Renaissance itu adalah masa apa ya, kejayaan atau kayak sesuatu yang lahir kembali gitu, atau sesuatu yang abad pencerahan lah gitu namanya gitu ya. Nah kenapa ada masa Renaissance? Karena sebelumnya ada masa yang tidak cerah gitu ya. Jadi masa Renaissance ini muncul akibat dari sejarah sebelumnya. Filsafat pendidikan itu benar-benar dibatasi, pendidikan itu benar-benar dibatasi hanya untuk masyarakat itu belajar agar mereka itu beriman atau beragama saja. Jadi memang benar-benar hanya melaksanakan ajaran agama saja gitu ya. Dan kalau misalnya adik-adik di sini tertarik untuk nonton anime Orbs, balik lagi saya kasih mungkin sedikit promosi karena saya juga nonton itu. Kalau kalian suka anime atau suka manga, bisa baca itu karena itu menggambarkan cerita, bukan superhero gitu ya ceritanya, tapi cerita yang direka ulang pada waktu sejarah itu, sejarah ilmu pengetahuan itu muncul gitu ya, dimana orang-orang di masa kegelapan sebelum masa Renaissance itu kita sudah tahu kan bahwa apa sih namanya, doktrin, nilai-nilai agama gitu ya, itu benar-benar di satu sisi membuat masyarakat itu beriman dan taat ya, itu bagusnya gitu ya. Artinya masyarakat itu teratur gitu ya, mereka apa namanya,
berbuat kebaikan, mereka tahu bahwa ketika melakukan sesuatu mereka akan mendapatkan dosa dan lain sebagainya gitu ya, karena mereka beriman dengan suatu agama atau kepercayaan tertentu. Tetapi pada waktu itu juga ada masyarakat yang kritis. Kritis di sini yang menjadikan pada masa itu orang-orang kritis ini yang bertanya kembali bahwa misalnya di suatu kitab tertentu, saya tidak mau kasih tahu atau kayak menyebutnya dengan gamblang, kitab tertentu misalnya mereka mempertanyakan kembali gitu ya ajaran yang ada di dalam kitab itu dengan fenomena di alam semesta ini gitu ya. Nah, hal itu membuat ada beberapa oknum ya. Oknum di sini artinya tidak semua pemuka agama seperti itu, tapi ada oknum atau kayak ada mungkin kayak tempat-tempat ibadah waktu itu yang menghukum orang-orang yang pengen berpikir kritis itu gitu ya, karena menganggap bahwa orang-orang tersebut itu melawan gitu ya, atau tidak beriman gitu ya, atau gitu ya, berbuat tidak seharusnya gitu ya, karena dia mempertanyakan kitab itu, mempertanyakan misalnya tulisan-tulisan di kitab itu yang menyebutkan misalnya alam semesta itu misalnya bentuknya bagaimana dan posisinya bagaimana di tata surya dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga memang di filsafat pendidikan timeline kedua itu bisa disebut ada masa di mana ilmu pengetahuan itu tidak muncul gitu atau tidak maju karena dibatasi dengan doktrin gitu, atau dibatasi juga dengan hukuman, atau dibatasi dengan ketakutan bahwa masyarakat itu tidak boleh tidak boleh mengungguli pemikiran yang ada di kitab gitu, atau pemikiran yang ada di ajaran. Mereka harus tetap mengikut itu saja gitu ya. Jadi tanpa misalnya memang mereka itu mau berpikir secara kritis gitu ya. Sehingga memang ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan atau pemikir-pemikir yang seolah-olah kelihatannya menantang si naskah atau informasi di dalam kitab suci itu menjadi dihukum gitu ya. Mereka dihukum, entah mereka itu banyak yang kalau hukuman zaman dulu kan mereka kayak ditangkap dan kemudian disiksa gitu ya, dipertanyakan kenapa melakukan hal itu gitu ya, dan tidak boleh melakukan itu dan sebagainya. Tapi juga ada ilmuwan-ilmuwan yang bersikeras untuk pengen memajukan ilmu pengetahuan atau memang sebatas benar-benar pengen kritis gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu ada juga yang kehilangan nyawa gara-gara mereka itu tadi tidak patuh lah terhadap nilai agama gitu ya, seperti itu. Makanya pada masa itu disebutnya sebagai masa kegelapan gitu ya. Jadi masyarakatnya maju dari segi ilmu agama karena mereka berpegang teguh pada nilai-nilai agama, tetapi di satu sisi ilmu pengetahuan tidak maju karena itu gitu ya. Jadi kalau adik-adik penasaran silakan nonton anime itu, namanya Orbs on the Movements of the Earth gitu ya. Silakan bisa dilihat. Itu tragis sekali ceritanya gitu. Dan memang banyak sekali dialog di sana gitu ya. Itu bisa dikatakan mereka ngambil beberapa tokoh ilmuwan yang waktu itu memang kondisinya tidak bagus lah gitu ya, tidak menguntungkan mereka gitu ya dalam segi survival gitu ya. Mereka tidak dijamin keamanan dan kenyamanan hidupnya karena memilih untuk curiosity-nya yang pengen mereka kejar dibandingkan aturan gitu ya, atau nilai-nilai yang sudah dipegang gitu ya. Nah, setelah itu muncul namanya Renaissance. Renaissance di sini adalah awal dari kebangkitan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi awal kebangkitan ilmu pengetahuan dan pendidikan tentunya pasti mulai berkembang lagi gitu ya. Karena sudah tidak terkungkung dengan
nilai-nilai yang rigid tadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Silakan mungkin bisa dibaca aja gitu ya. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, di sini saya mau sedikit ke sini dulu ya, ke naskah akademik ini. Terkait apa tadi ya? Ada banyak yang menarik dari pertanyaan kalian tadi. Oh, saya tidak buka web WhatsApp. Pertanyaannya siapa tadi ya? Ada hal yang menarik dari pertanyaan kalian gitu ya. Coba saya buka. Jadi pertanyaannya Corina gitu ya, kenapa filsafat pendidikan itu sebagai dasar utama dalam kebijakan? Karena memang itu awal mulanya pendidikan berlangsung gitu ya. Jadi kenapa ada jenjang pendidikan, kenapa misalnya sekarang itu dulu di kurikulum Merdeka itu ada apa namanya kebijakan bahwa anak-anak itu tidak diwajibkan untuk jadi apa ya, misalnya dia kelas 1 atau kelas berapa gitu, terus dia mau naik kelas, dia akan bisa naik kelas gitu aja tanpa persyaratan nilai harus KKM-nya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang masih tetap pakai kurikulum Merdeka, tetapi setidaknya ketika dia mau naik kelas atau dia mau lulus itu harus ada syarat minimumnya, walaupun itu tidak 100% itu diambil dari situ gitu ya, ketika dia naik kelas atau lulus gitu. Jadi ada perubahan dari satu kebijakan dengan kebijakan baru, itu pasti ada pemikirannya sendiri atau alasannya sendiri kenapa gitu ya. Jadi makanya kenapa ya itu tadi suatu aksi atau suatu kegiatan itu pasti harus ada apa ya, pasti kalau kita telusuri lagi atau kita tanyakan kembali itu pasti ada alasannya. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan ini gitu ya, sama-sama menggunakan kurikulum Merdeka tetapi berbeda kebijakannya di segi misalnya untuk naik kelas dan untuk kelulusan itu syaratnya ada yang berbeda sedikit di situ gitu ya. Pasti itu ada alasannya kenapa gitu, ada perubahan seperti itu, kenapa tidak sama gitu ya. Pasti ada yang dievaluasi dari situ. Misalnya kalau kalian tahu bahwa Indonesia itu berada di urutan masih paling bawah dari negara-negara lain dari skor literasi dan numerasinya gitu ya. Kita masih gawat di bagian situ gitu. Jadi artinya kalau dari situ saja kita lihat bahwa siswa-siswa masih belum bagus literasi dan numerasinya, di mana literasi dan numerasi itu adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh semua orang, terlepas dari dia itu teredukasi atau tidak sebenarnya. Jadi memahami bacaan dan juga bisa menggunakan matematika di kehidupan sehari-hari. Itu dua itu aja nggak bisa gitu ya. Maka mungkin itu salah satu alasan kenapa walaupun masih menggunakan kurikulum yang sama Merdeka juga, tetapi yang satu tidak mempersyaratkan naik dan lulus, yang satu mempersyaratkan minimum naik dan lulusnya gitu. Karena mungkin kualitas lulusannya atau kualitas siswanya ketika lulus itu tidak lebih baik dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya itu adalah kurikulum 2013 ya. Itu. Jadi ada pasti alasan gitu, atau ada pemikiran atau ada evaluasi kenapa munculnya sesuatu atau kenapa terselenggaranya sesuatu seperti itu gitu ya. Jadi itu salah satu contoh aja ya jawaban dari saya tadi terkait pertanyaannya siapa, Corina ya. Nah kalau misalnya kalian mau mencermati lagi, misalnya sekarang itu kalau kalian baca buku ini, panduan ini, by the way adik-adik, kalau misalnya kalian ini kan sekarang semester 2 ya. Kalau mungkin ada yang pemikirannya panjang gitu bahwa oh saya lulus atau semester 7 nih berapa tahun lagi nih. Ini masih tetap jadi tema dalam penelitian pendidikan. Jadi kalau ada yang tertarik misalnya penelitiannya terkait penelitian ini, pendidikan dengan pendekatan deep learning, ini mungkin bisa jadi acuan buku kalian untuk memahami apa perubahannya gitu ya dibandingkan kurikulum sebelumnya. Nah tadi
Oh iya, ketika kalian misalnya mencermati kalau di panduan ini bahwa ada pendidikan gimana terselenggaranya pembelajaran itu materi yang diajarkan di sekolah itu akan lebih disedikitkan lagi gitu kan, akan lebih disedikitkan lagi. Jadi biar guru itu tidak terlalu banyak memikirkan waktu mereka di dalam kelas itu dengan banyaknya materi yang harus diajarkan. Nah, itu berbeda dengan kurikulum merdeka yang sebelumnya, yang pastinya mungkin materinya masih banyak gitu ya. Kalau sekarang lebih dirampingkan lagi. Nah, perubahan itu atau transisi itu pasti punya alasannya gitu ya, atau pemikirannya kenapa bisa muncul seperti itu gitu ya. Jadi adik-adik silakan mencermati lagi lah kenapa gitu ya perubahan itu terjadi, kenapa filsafat pendidikan itu jadi dasar utama gitu ya. Lalu apa tadi? Kalau pertanyaannya Fitri ya tadi mengenai kebenaran, sebenarnya itu konsep filsafat yang sudah kita bahas ya, bahwa kebenaran itu multidimensi gitu ya. Hubungan antara filsafat dan pendidikan udah juga ya tadi, bahwa filsafat itu sebagai tools atau metode, pendidikan itu sebagai objek yang kita mau lakukan atau kita mau pikirkan. Fadila, nah bagaimana penerapan filsafat pendidikan dalam dunia pendidikan saat ini? Ini jawabannya pasti kalau mau menjawab ya tergantung. Ditanya lagi sama Nur Fadilahnya, pendidikan saat ini tuh yang di mana? Di daerah mana, di negara mana, itu kan pasti beda-beda ya. Kalau di Indonesia ya pasti itu tadi salah satunya kurikulumnya sama, tetapi pendekatannya ada yang diubah gitu. Kemudian misalnya materinya lebih dirampingkan, dan lain sebagainya ada di naskah buku ini. Nah, sekarang itu tantangan pendidikan di era digital. Kalau misalnya kalian punya pemikiran bahwa kenapa pendidikan sampai sekarang masih tetap relevan walaupun akses informasi itu kan bisa diperoleh oleh siapa aja. Misalnya kayak orang-orang yang kerja sebagai buruh atau misalnya yang kerjanya itu serabutan gitu ya, tidak dalam intensi saya mendiskriminasi secara negatif ya, tapi kita bisa tahu bahwa ada perbedaan, misalnya ada masyarakat yang mungkin benar-benar teredukasi dari jenjang pendidikan yang tinggi, ada juga yang mungkin mereka bekerja secara itu tadi gitu ya, non edukasi gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat mereka kan mungkin nggak mampunya orang, kayaknya semua orang hampir, tapi bukan semua, atau mayoritas atau dominannya banyak yang udah punya HP gitu, walaupun mereka tidak pakai HP itu untuk misalnya seperti kalian kuliah gitu ya. Tapi kan itu bukti bahwa gadget atau teknologi itu kan sudah berada di tataran hampir merata lah gitu ya. Nah, ketika misalnya mereka udah punya alat untuk mereka pakai untuk mencari sesuatu, sebenarnya itu bukti bahwa mereka itu sadar, mereka itu pengen mereka sadar mereka tuh pengen mencari sesuatu gitu ya, tanpa pendidikan sebenarnya atau tanpa kegiatan yang ada di pendidikan formal gitu ya. Nah, tapi memang buktinya sekarang pendidikan itu masih tetap ada gitu, walaupun digitalisasi itu sudah di semua masyarakat, semua di lapisan masyarakat gitu ya. Itu artinya berarti digitalisasi ini, era digital ini, walaupun dia maju sekali sampai semua orang mungkin bisa akses ChatGPT, dan mungkin ketika nggak buka ChatGPT aja, ketika buka Google aja itu Google udah pakai AI sebenarnya sebagai sistem penelusuran gitu ya. Ternyata mungkin ada hambatan atau kekurangan dari digitalisasi ini gitu. Artinya kekurangan itu yang tidak bisa diatasi sendiri gitu ya. Jadi perlu pendidikan gitu ya. Misalnya tadi benar
ada tadi yang memberikan jawaban bahwa pendidikan itu membuat kita itu kritis tadi gitu ya. Kita bisa memfilter sebagai mana banyaknya sumber yang kita dapatkan dalam waktu 1 detik ketika kita ngeklik search gitu ya di Google gitu ya untuk cari sesuatu, misalnya resep makanan atau apapun gitu ya. Itu kan nggak mungkin kita praktekkan satu-satu kan, semua sumber-sumber itu kan gitu. Bagaimana caranya kita memilih satu dari sekian banyak sumber informasi itu gitu ya. Nah, salah satu keterampilan atau kemampuan untuk kita bisa memfilter yang benar itu adalah dengan kita bersekolah, kita menempuh pendidikan secara formal ataupun mungkin ya yang informal juga bisa gitu ya, atau non formal juga bisa gitu ya. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang sebenarnya bisa dan tidak bisa apa ya, mungkin bukan tidak bisa tetapi sulit gitu untuk dilatih secara sendiri gitu ya, yang tidak bersekolah gitu ya, walaupun dia punya HP gitu ya. Dengan misalnya siswa yang dia bersekolah punya HP juga, mungkin kemampuan berpikir kritisnya atau kemampuan untuk apa namanya bertanya gitu ya, atau memfilter informasi yang sebanyak itu mungkin lebih bagus atau chance-nya lebih kuat di siswa dibandingkan misalnya ada anak-anak yang tidak bersekolah tapi dia punya HP gitu ya. Tapi ada juga kemungkinan anak-anak yang tidak bersekolah ini juga mungkin dia kritis karena mungkin dia punya kesadaran untuk memilih informasi itu bagaimana benarnya gitu ya. Jadi itu salah satunya sih kenapa pendidikan itu masih tetap relevan sekarang gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, itu aja tambahan dari saya ya. Kita di jam 2.40 ya selesainya ya. Jadi itu aja untuk hari ini adik-adik, semoga bisa menambah hasanah kalian gitu, atau menambah pengetahuan, atau menambah mungkin ada yang belum ditambahkan oleh pemateri ya. Selebihnya silakan bisa dieksplor kembali, silakan bisa belajar sendiri gitu ya. Karena kalian tentunya yang belajar di sini gitu ya. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di pertemuan terakhir, di pertemuan 7 ya, di pekan depan. Nanti di pekan depan bakal mungkin saya akan kasih tahu seperti apa UTS-nya gitu ya. Biar nanti kalian semua bisa terinformasi gitu ya. Jangan sampai nanti udah lewat dosennya, udah ganti dosen, masih ada yang belum tahu bahwa UTS-nya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya atau salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.